Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan profesi pendidikan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, baik. Nah, ini materi kita. Pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, pertama mari kita pahami dulu tentang istilah pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, bab 1, pasal 1 ayat 5 sampai 6 ya. Bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, struktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kursusnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi ini pendidik itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada beberapa sebutan ya, seperti guru yang mengajar di sekolah-sekolah, dosen di perguruan tinggi, konselor ya, mereka yang bertugas melakukan konseling ya, membimbing siswa ya, kemudian tutor ya, ini mereka-mereka yang melakukan bimbingan di tempat-tempat belajar ya, bimbingan belajar misalnya ya. Instruktur ya yang memberikan pelatihan-pelatihan misalnya ya, atau diklat gitu, atau sebutan lainnya ya, masih banyak sebutan lainnya untuk menyebut seorang pendidik ya sesuai dengan bidangnya biasanya. Nah kemudian kedua adalah tentang tenaga kependidikan. Ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka yang mendukung ya kegiatan pendidikan ya, di sekolah, di perguruan tinggi ya. Di sekolah misalnya ada tenaga administrasi, ya, ada tenaga keuangan mungkin, ada petugas perusahaan, ada petugas di laboratorium ya. Itu semua adalah tenaga kependidikan. Demikian pula di perguruan tinggi ya, banyak tenaga pendidikan ya. Nah, kemudian kita akan secara khusus membahas tentang pendidik ya. Pendidik ya. Ini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, ya, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ya. Jadi khusus pendidik di perguruan tinggi ini punya tugas khusus, yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau di perguruan tinggi dikenal dengan tugasnya adalah Tridharma perguruan tinggi, ya. Pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini tugas orang pendidik ya, misalkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 11 pasal 39 ayat E ya. Jadi, nah kita akan secara lebih khusus membahas tentang guru ya, karena Anda semua sebagai calon-calon guru itu ya. Guru sebagai pendidik ya. Nah, guru sebagai pendidik memiliki beberapa kewajiban ya. Ini kewajiban-kewajiban umum yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah melaksanakan nilai dan mengevaluasi pembelajaran, serta menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Ini tugas guru, kewajiban guru di bidang pembelajaran itu. Membuat rencana pembelajaran ya, atau RPP gitu, kenal biasanya. Kemudian mengimplementasikan rencana itu atau melaksanakan RPP tadi, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah selesai, melakukan penilaian ya, sejauh mana pembelajaran itu bisa berhasil mencapai tujuannya ya, dinilai ya. Salah satu indikatornya ya sejauh mana siswa mampu menuntaskan ya pembelajarannya ya, sehingga nanti ada predikat nilai, berapa nilai siswa ya. Nah, kemudian juga mengevaluasi pembelajaran.
Nah, ini berarti mengevaluasi seluruh proses ya, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian, semuanya dievaluasi. Nah, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana ya, terus kelebihannya di mana ya. Nah, berdasarkan evaluasi ini kemudian akan disusun ya program perbaikan. Jadi kekurangannya di mana, kelemahannya di mana dari pembelajaran itu. Di itu menjadi bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Di mana? Misalnya kelemahannya di perencanaan. Nah, banyak perencanaan yang ternyata banyak perencanaan pembelajaran ternyata yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apa faktornya mengapa tidak berjalan? Nah, itu dievaluasi. Oh, ternyata secara kondisional rencana pembelajaran itu banyak yang tidak tersedia perangkat-perangkat pendukungnya ya, sehingga rencana pembelajaran tidak bisa berjalan. Itu dievaluasi. Kemudian dalam pelaksanaannya bagaimana? Ada kendala enggak? Ada kelemahan enggak? Ada kekurangan apa di situ? Nah, itu dievaluasi ya. Kemudian dalam penilaian bagaimana? Hasil penilaiannya bagaimana? Oh, ternyata masih cukup banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajarnya. Nah, itu dievaluasi ya. Faktornya apa kira-kira? Nah, keseluruhan dari evaluasi itu dari mulai perencanaan sampai penilaian itu kemudian menjadi bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran. Di perencanaan kekurangannya apa, misalnya di pelaksanaan kekurangannya apa, kemudian hasilnya di penilaian itu apa yang terjadi. Nah, itu semuanya dievaluasi ya. Nah, dengan tahu ya, dengan tahu tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, maka akan bisa dirancang ya, bagaimana cara untuk memperbaikinya. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berlanjutan. Ya, ini biasanya guru tetap dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri ya. Kualifikasi akademik bisa ya dengan misalnya menempuh jenjang pendidikan lagi ya, dari S1 mungkin ke S2 gitu bisa, atau kompetensi lain ya, meningkatkan kompetensi lain sehingga dapat memperkaya kompetensinya ya, misalnya mengikuti berbagai diklat ya, pelatihan-pelatihan ya, kursus-kursus ya, dan sebagainya ya. Kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif ya, guru harus bisa objektif ya, menilai secara objektif ya, tidak melihat siswanya itu latar belakangnya apa ya. Latar belakangnya semuanya diperlakukan secara setara ya, baik itu mungkin ada anaknya kepala sekolah, anaknya siapa ya, semuanya diperlakukan secara setara. Kemudian menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika ya, ini ya, harus memperhatikan semua ini ya. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Guru menjadi agen ya untuk membimbing anak didik ya, masyarakat ya, agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Jangan sampai malah guru kemudian menjadi pemicu ya berbagai keretakan ya, atau berbagai konflik ya, baik di tingkat yang skala lingkup kecil maupun lebih besar ya. Apalagi sekarang di dunia maya ya, guru sekarang banyak yang ya aktif di dunia maya ya, dia harus berhati-hati ya, jangan sampai apa yang diposting ya, yang diunggah di media sosial misalnya ya, itu jangan sampai memicu ya keretakan-keretakan, hubungan-hubungan yang tidak baik ya di kalangan para guru sendiri mungkin, dan juga di kalangan peserta didik ya, ataupun di kalangan masyarakat yang luas. Ya. Nah ini secara lebih khusus ya, nah, ini ya breakdown dari tadi ya, penguraian dari tadi ya, kegiatan guru di bidang pembelajaran, ya, menyusun rencana pembelajaran RPP ini melaksanakan pembelajaran yang berkualitas ya, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, melaksanakan program perbaikan. Nah, kemudian di bidang bimbingan, konseling, ya, guru juga punya kewajiban ya, sebagai konselor ya. Misalnya ada siswa yang bermasalah ya, punya masalah ya di kelasnya ya, atau ketika mata pelajarannya ya, itu bisa melakukan
bimbingan-bimbingannya. Siswa yang mengalami kesulitan ketika mengikuti pelajaran yang guru ampuh itu bisa melakukan bimbingannya. Kesulitannya apa? Kemudian bagaimana rencananya untuk membimbing siswa ini agar bisa menghadapi kesulitan atau mengatasi kesulitan itu ya. Kemudian melaksanakan bimbingan, mengevaluasi prosesnya dan hasil bimbingan, kemudian melakukan perbaikan tindak lanjut. Ini tentu bisa bimbingan individual kepada masing-masing siswa ya. Atau seandainya ada beberapa siswa yang mengalami masalah yang sama, maka bisa dilakukan bimbingan secara kelompok ya. Tapi biasanya lebih efektif bimbingan secara individual ya, karena masing-masing siswa biasanya menghadapi masalah-masalah yang berbeda ya, karena latar belakang yang berbeda ya. Di antara teman-teman satu kelas, misalnya ada satu siswa yang ternyata ketika mengikuti jam pelajaran seorang guru ya, dia menghadapi kendala tersendiri ya, sementara temannya lain yang tidak ternyata. Misalnya pada saat kelas kurang konsentrasi, kurang fokus ya, malah ya sering mengantuk misalnya ya. Nah, ini harus ditelusuri ya, mengapa ya, masalah apa yang dihadapi ya. Ternyata misalnya di rumah dia membantu orang tuanya ya, sehingga sampai sekolah ya tinggal sisa tenaga dan pikiran gitu. Nah, sebelum berangkat sekolah harus membantu orang tuanya bekerja ya, atau membantu ya, sehingga ya konsentrasinya di sekolah menjadi berkurang ya, sehingga di sekolah di kelas ya ketika ikut pelajaran kurang bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, ini guru bisa melakukan bagaimana rencana-rencana bimbingan yang akan diterapkan untuk siswa yang mengalami atau menghadapi masalah seperti ini. Bimbingan apa yang tepat gitu. Dan bagaimana bimbingannya dan bagaimana sampai hasilnya gitu. Semuanya ditelusuri. Nah, ini bisa dilakukan bimbingan individual ya. Baik di kelas misalnya atau di sekolah ya. Nah, mungkin bisa juga dengan home visit ya, kunjungan ke rumah ya, untuk melakukan bimbingan. Dan juga guru, ya pengembangan profesi ya, ini tadi ya, dengan mengikuti pendidikan lanjut atau mengikuti berbagai pelatihan ya, nah, sehingga profesionalisme akan terus mengalami peningkatan. Nah, guru juga mungkin di sekolah mendapat tugas tambahan ya, misalnya karena kekurangan tenaga kependidikan di sekolah itu ya, guru bisa saja sambil melakukan tugas-tugas tenaga kependidikan yang lain ya. Misalnya ada guru yang juga ditugaskan sebagai tenaga di perpustakaan ya, atau di laborat ya, itu tugas tambahan guru ya. Atau tugas membimbing siswa ya, membimbing karya 5 siswa misalnya, membimbing minat-minat kelompok-kelompok minat di kalangan siswa ya, ada pramuka, ada olahraga ya, ada kesenian ya, itu tugas-tugas tambahan bagi para guru. Nah, ini peraturan tentang atau ketentuan tentang beban kerja guru ya. Ini guru dalam 1 minggu itu beban kerjanya adalah 24 jam pelajaran minimal ya. Sampai kurang dari 40 jam pelajaran. Jadi ini kalau 24 jam pelajaran 1 minggu kira-kira 1 hari ya 5 jam ya, 5 jam pelajaran. Minimal guru 1 hari itu mengajar 5 jam pelajaran ya, kalau itu 5 hari kerja ya. Kalau 6 hari kerja berarti ya 4 jam pelajaran ya 1 hari. Ini beban kerja guru. Nah, kemudian jenis guru ya. Nah, ini ada guru kelas ya, di SD misalnya ya. Guru kelas, kemudian guru mata pelajaran ya, di SMP, di SMA. Ada guru BK atau konselor ya. Ini guru yang punya tugas khusus untuk melakukan bimbingan kepada para siswa ya. Guru BK ini biasanya ya. Nah, atau konselor ya. Guru konselor. Nah, ini biasanya guru yang berlatar belakang di waktu kuliah ya, jurusan bimbingan dan konseling ya, BK ya. Kemudian jenjang jabatan dan pangkat guru ini.
Ini jenjang jabatan guru ya. Nah, ini biasanya ada besok kalau lulus S1 ya, pangkat pertama menjadi guru itu penata muda ya, dengan golongan 3A ya, karena S1 ya, 3A ya. Kemudian secara berturut 2 tahun berikutnya bisa mengajukan kenaikan pangkat ya ke 2B, 2C dan seterusnya sampai jenjang pangkat yang paling tinggi ya. Biasanya secara berturut setelah 2 tahun ya, per 2 tahun bisa mengajukan kenaikan ya, kenaikan pangkat dan golongan. Nah, guru yang profesional memiliki beberapa kompetensi ya. Ini cukup familiar ini, berbagai kompetensi guru yang profesional. Sehingga dengan berbagai kompetensi itu, guru diharapkan dapat meraih keberhasilan ya dalam menjalankan tugasnya. Sukses sebagai seorang guru ya, yang profesional. Nah, berbagai kompetensi itu adalah yang pertama kompetensi intelektual ya, atau kompetensi akademik ini ya. Ya, tentu saja harus memiliki kualifikasi akademik ya. Misalnya kalau guru SMA ya harus S1 sesuai dengan bidang ilmuannya ya. S1 pendidikan sejarah misalnya. Nah, dia memiliki kompetensi pengetahuan akademik di bidang itu ya. Bidang sejarah ya, pendidikan sejarah ya. Kemudian kompetensi kepribadian ya, bagaimana sosok pribadi seorang guru ya. Karakter ya. Punya karakter seorang guru ya. Nah, ini karakter atau profesi ya guru yang khas ya, yang berbeda dengan atau memiliki perbedaan dengan karakter di profesi lain ya, kepribadian seorang guru ya. Dan juga harus memiliki kompetensi profesional, ini kompetensi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya, itu profesi guru. Nah, tentu saja harus menguasai berbagai perangkat-perangkat kompetensi ya, yang mendukung seorang bisa menjalankan profesinya sebagai seorang guru ya. Ya, kompetensi potensi di bidang pembelajaran ya, menguasai media pembelajaran ya, potensi komunikasi dengan siswa ya, dan sebagainya. Dan juga kompetensi sosial ya, kompetensi sosial ya. Ini kaitannya dengan hidup bersama di masyarakat ya. Bagaimana seorang guru membawa diri di tengah masyarakat ya, itu juga punya kompetensi harus dengan kompetensi tertentu ya, sehingga guru bisa menempatkan diri di tengah masyarakat ya dengan statusnya sebagai guru ya, kompetensi sosial ya, learning together ya. Hidup bersama masyarakat ya, guru bisa menempatkan diri sebagaimana profesinya sebagai seorang guru di tengah masyarakat. Nah, ini berbagai unsur yang bisa mendukung sikap ya, motivasi, perilaku ya, komitmen ya, karakter atau kepribadian ya, aktivitas intelektual ya, inovasi, adaptasi, peran ya, mempunyai inisiatif ya, keahlian di bidang akademik, pengetahuan ya, ini semua juga akan mendukung keberhasilan seorang guru. Nah, kemudian keberhasilan seorang guru banyak dipengaruhi oleh berbagai hal ya, berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja guru ya, terutama dalam pembelajaran. Ya, pertama penguasaan materi ya. Bagaimana bagaimanapun ini penguasaan materi juga sangat berpengaruh ya untuk mendukung keberhasilan profesi seorang guru ya, menguasai materi ya. Terus ini harus ya menjadi syarat ya yang sangat penting ya, menguasai materi ya. Bagaimana akan menjalankan profesi sebagai seorang guru ya kalau tidak menguasai materi. Kalau sejarah ya harus menguasai materi sejarah ya. Kemudian memiliki pengetahuan strategi, berbagai strategi belajar mengajar ini harus dikuasai ya. Ya tentu saja strategi yang bervariasi ya. Berbagai hal strategi ya, bisa dikuasai ya. Ini tentu saja cukup banyak ya penguasaan terhadap strategi pembelajaran ini. Setelah dimiliki ya tidak hanya sekedar dimiliki ya, tapi juga diterapkan, diimplementasikan ketika pembelajaran. Kemudian juga pengetahuan tentang karakteristik siswa. Jadi bagaimana karakter siswanya juga harus dipahami ya. Karena ini akan menentukan bagaimana strategi pembelajarannya akan diterapkan. Karakter siswanya seperti apa. Maka itu akan berpengaruh terhadap
strategi atau metode ya, atau model pembelajaran yang akan diterapkan. Dan juga minat, sikap, keyakinan, persepsi, motivasi guru. Ini faktor internal dulu ya. Guru harus punya minat yang kuat ya menjadi seorang guru ya. Punya sikap yang relevan dengan sikap seorang guru ya. Punya keyakinan ya, punya pandangan ya, dan motivasi ya sebagai seorang guru ya. Ini semua akan menjadi variabel yang mempengaruhi kinerja guru terutama dalam pembelajaran. Ya, baik itu kira-kira para mahasiswa materi kita hari ini ya. Bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.